Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Melia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu materi yang sangat menarik di ilmu hadis, yaitu tarjih hadis atau bagaimana cara mentarjih hadis. Nah, kita akan belajar mulai dari pengertian, metode-metodenya, dan bagaimana cara mengimplementasikannya, sampai cara praktis kita menggunakan aplikasi digital yang bernama Maktabah Syamilah. Jadi, pastikan kalian menonton dengan seksama ya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, terkait apa itu tarji. Jadi, tarji merupakan bentuk masdar dari kata rojaha, yang artinya mengunggulkan sesuatu atau memberikan kecondongan terhadap sesuatu atau memenangkan sesuatu atas yang lainnya. Nah, jadi kalau kita, sederhanakan, kita bayangkan ada 2 hadis yang mana bertentangan satu sama lainnya, dan tarjih ini menjadi alat atau proses di mana untuk menentukan mana di antara kedua hadis yang, lebih kuat dan dapat diamalkan. Dan dari pengertian tarjih itu terdapat perbedaan dari para ulama ahli fikih, yaitu terdiri dari 2 kelompok. Yang mana kelompok pertama itu berpendapat bahwasanya, eee, tarjih itu hasil dari pemikiran para mujtahid, yang artinya tarjih itu lahir dari sebuah ijtihad dan analisis serta penilaian seorang ulama. Sedangkan kelompok yang kedua itu berpendapat bahwasanya tarjih itu muncul karena karakteristik dari dalil-dalil itu sendiri, yang mana bukan karena ulama yang menentukan atau memutuskan, tapi memang karena dalil itu secara objektif lebih kuat dari, dalil yang lainnya. Oke, kita akan masuk ke bagian teknis nih, dan bagaimana cara melakukan tarjih ya. Dalam ilmu hadis, ada 3 metode utama dalam mentarjih. Yang pertama, itu tarjih berdasarkan sanad. Yang kedua, yaitu tarjih matan. Jadi, metode kedua ini adalah mentarjih dari sisi matan atau dari sisi isinya atau teks hadisnya. Di sini kita dapat melihat yang pertama, bagaimana lafadz atau redaksi dari hadisnya. Yang kedua, apa makna yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga, apakah isinya itu bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat. Dan yang ketiga, ada tarjih sebab lain atau korinah. Jadi, metode ketiga ini adalah mentarjih hadis berdasarkan faktor pendukung lainnya. Dan hal-hal di luar pertimbangan sanad dan matan ya. Misalnya nih, ada beberapa ayat Al-Quran yang mendukung hadis tersebut. Sekarang kita akan melihat bagaimana tarjih ini diaplikasikan secara nyata. Kita ambil 2 contoh hadis tentang menuntut ilmu. Hadis pertama yang berbunyi, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, hadis ini menegaskan bagaimana menuntut ilmu itu menjadi sebuah kewajiban dasar bagi setiap muslim. Namun, hadis ini ternyata memiliki permasalahan, yaitu para ulama itu berbeda pendapat terkait derajat hadis ini. Jadi, ada sebagian ulama itu berpendapat menilai hadis ini tuh dhaif atau lemah karena ada permasalahan pada sanadnya. Jadi, meskipun makna hadis ini dianggap benar atau baik dan didukung oleh banyak hadis yang lainnya. Maka ada hadis yang kedua yang mana berbunyi, Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Jadi siapapun yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan bagaimana keutamaan orang yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu.
dan statusnya di sini adalah sahih karena tercantum dalam kitab Sahih Muslim yang mana merupakan salah satu kitab hadis yang paling terpercaya. Jadi, proses tarjih antara dua hadis ini dilihat dari segi sanadnya, maka hadis yang pertama itu kualitasnya lemah atau dhaif. Sedangkan yang kedua itu sahih karena diriwayatkan dalam Sahih Muslim, maka kesimpulannya hadis yang kedua itu ya itulah yang lebih kuat. Nah, dan dari segi matan, hadis yang pertama itu maknanya bagus, tapi redaksinya itu umum dan ada permasalahan pada sanatnya. Sedangkan di hadis yang kedua itu maknanya luas dan tidak bermasalah dan didukung dengan dalil-dalil lain yang mana kesimpulan dari sisi matan, maka hadis kedua itu lebih unggul. Lanjut di segi korina atau pendukungnya. Jadi banyak ayat Al-Quran yang mendukung tentang keutamaan penuntut ilmu. Dan yang kedua, sahih. Hadisnya sahih, lain juga menguatkan hadis yang kedua. Maka kesimpulannya, hadis yang kedua itu, dia posisinya semakin kuat. Maka hasil tarjihnya, hadis yang ditarjih atau diunggulkan adalah hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Karena hadis yang kedua ini memenuhi 3 kriteria kekuatan, yang mana sanadnya itu sahih, yang kedua matanya kuat, dan yang ketiga didukung oleh dalil-dalil lainnya. Langkah pertama, masuk ke menu pencarian. Di halaman utama Maktabah Syamilah, klik tombol Basu fil al-Maktabah atau cari di perpustakaan. Tombolnya berwarna coklat dengan ikon kaca pembesar. Langkah kedua, tentukan mode pencarian. Setelah masuk menu pencarian, pastikan kamu berada di tab di Al-Muhtawa atau konten agar pencarian dilakukan langsung ke dalam teks kitab-kitabnya ya, bukan hanya judulnya. Dan langkah ketiga, masukkan potongan hadis. Ketik kata kunci atau potongan hadis yang ingin dicari di kolom yang tersedia. Gunakan potongan kalimat yang unik supaya hasilnya lebih akurat. Tips pentingnya, gunakan tanda kutip agar sistem itu lebih mudah mencari kalimat persis sama urutannya. Dan langkah keempat, jalankan pencarian. Jadi klik tombol baso atau cari. Tunggu sebentar sampai judul jendela hasil pencarian yaitu Tanah Ijo al-Baso. Langkah kelima, pilih hasil yang relevan. Jadi sistem akan menampilkan daftar kitab yang memuat kalimat tersebut. Misalnya, ada Al-Mujizat Al-Qur'aniyah, ada Masalik Al-Absar, ada Fatawa Al-Syabakah Al-Islamiyah, dan lain-lain. Jadi, klik judul kitab yang paling kredibel sesuai dengan kebutuhan riset kamu. Langkah keenam, lihat detail dan konteksnya. Setelah mengeklik hasilnya, kamu akan langsung diarahkan ke halaman kitab tersebut. Di sini kamu bisa melihat meliputi teks hadis secara lengkap, informasi kitab mulai dari judul, penulis, jilid, dan nomor halaman. Inilah yang kamu pakai untuk menulis referensi atau tahrij. Demikian cara menggunakan tahrij hadis menggunakan Maktabah Syamilah atau perpustakaan secara online. Gimana teman-teman? Tentu sangat menarik bukan cara mentarjih hadis ini? Nah, silakan teman-teman pelajari sendiri, perdalam, dan kaji kembali bagaimana cara mentarjih hadis sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya cara mentarjih hadis, baik yang secara manual ataupun secara digital, kedua-duanya memberikan kebermanfaatan bagi kita. Yang mana ketika kita mentarjih hadis secara manual atau melalui kitab-kitab fisik secara langsung, itu dapat melatih uh, kemampuan bahasa Arab kita dan juga memberikan uh, ketelitian
Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita terkait tarjih hadis, mulai dari definisi, pendapat para ulama, metode, dan implementasinya, sampai cara digital kita menggunakan maktabah syamilah. Nah, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.